Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Angga Nirwana, Alvina Maharani Hasibuan, Safira Azara Samarakdina, dan Fioni Akilasyah. Di sini kami akan membahas tentang kelompok dan tim. Di balik suksesnya sebuah perusahaan, ada sekelompok orang yang menjadi tonggak kesuksesan tersebut. Inilah kelompok dan tim kerja. Terdapat visi, misi, tujuan, ide, gagasan, dan saling berbagi pengalaman antar setiap orang yang berkumpul sebagai kelompok maupun tim kerja. Kelompok ataupun tim kerja membuat kinerja perusahaan menjadi lebih jelas dan konsisten dalam pencapaian setiap target. Lalu kelompok ataupun tim seperti apa yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai kesuksesannya? Sebelum masuk ke dalam contoh kasus yang akan kita bahas, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kelompok dan tim. Kelompok dan tim merupakan dua konsep yang berbeda. Kelompok atau grup didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama secara maksimal untuk mencapai tujuan. Kelompok kerja adalah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing. Kelompok juga bisa dikatakan sebagai dua atau lebih individu yang berinteraksi secara bebas untuk saling berbagi norma, berbagi tujuan, dan memiliki identitas yang sama. Sedangkan tim didefinisikan sebagai sekelompok kecil dengan keterampilan yang melengkapi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama, sasaran kerja, dan pendekatan yang mereka anggap saling bertanggung jawab. Upaya individual di dalam tim akan menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar dibandingkan totalitas input para individunya. Selanjutnya ada kelompok formal dan kelompok non-formal. Kelompok formal merupakan kelompok yang dibangun selaku akibat dari pola struktur organisasi dan pembagian kerja. Contohnya, pengelompokan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang relatif serupa ke dalam satu kelompok. Kelompok ini merupakan hasil dari sifat teknologi yang diterapkan perusahaan dan berhubungan dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Kelompok juga tatkala sejumlah orang pada tingkat atau status yang sama dalam organisasi atau perusahaan memandang diri mereka sebagai satu kelompok. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang dibentuk oleh orang-orang yang tujuan utamanya berkumpul untuk persahabatan atau kepentingan bersama. Kelompok informal pembentukannya lebih didasarkan pada hubungan dan persetujuan informal di antara para anggota kelompok ketimbang hubungan peran yang telah ditentukan oleh manajemen. Hubungan informal tersebut dibentuk untuk memuaskan kebutuhan sosial dan psikologis para anggota kelompok, sehingga tidak mesti berhubungan dengan tugas-tugas organisasi atau tugas-tugas perusahaan yang harus mereka laksanakan. Kelompok mungkin saja menggunakan aneka cara demi memuaskan afiliasi anggota dan motivasi sosial lainnya yang dianggap kurang tersedia di dalam situasi kerja organisatoris. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah kasus yang bertujuan untuk mengetahui aspek kelompok dan tim yang terdapat di dalam contoh kasus tersebut dan analisa mengenai kasus sehubungan dengan tim dan kelompok. Pixar Animation Studios
atau yang kita kenal dengan nama Pixar adalah studio animasi komputer dari USA yang sangat terkenal di dunia yang berpusat di Emeryville, California. Pixar terkenal dengan CGI film animasinya yang sangat berkualitas. Tapi sebelum itu, Pixar adalah sebuah perusahaan software dan aplikasi yang bernama The Graphic Group. Studio ini memang bekerja di bidang grafis dan animasi. Oleh karena itu terkenal dengan animasinya. Sejak pertama kali muncul dengan film perdana Toy Story, Pixar memang telah menggebrak persaingan industri film Amerika terutama untuk pasar film animasi. Disandingkan dengan beberapa nama besar lain seperti Disney Animation serta DreamWorks. Nyatanya Pixar tak pernah kalah pamor, bahkan berhasil unggul dengan bukti sederet penghargaan bergengsi di dalam industri perfilman. Di balik kesuksesan Pixar Animation Studios, kita dapat menganalisis tentang aspek kelompok dan tim yang terdapat pada perusahaan ini. Dari perbedaan kelompok kerja dan tim kerja, perusahaan Pixar lebih mengarah pada bentuk tim kerja, karena perusahaan Pixar menetapkan keberhasilan kerja ditandai kinerja yang kolektif, di mana karyawan atau tim saling memberikan sinergi yang positif, serta perusahaan Pixar juga menjalankan seluruh komponen penggerak perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, di mana karyawan tidak hanya bekerja sebagai individual, namun juga sebagai pelengkap untuk yang lain, karena memiliki prinsip bahwa keahlian masing-masing yang mereka punya adalah kebutuhan bersama untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang mereka targetkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe tim yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sasarannya. Yang pertama adalah tim pemecah masalah. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dalam menawarkan sasaran seputar proses dan metode kerja seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang kali tim-tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral menerapkan saran yang mereka miliki ke dalam tindakan. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri adalah kelompok karyawan yang biasanya terdiri dari 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari seorang supervisor. Tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Yang ketiga adalah tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim lintas fungsional merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Yang keempat adalah tim virtual. Tim virtual adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat secara fisik secara bersama membagi anggota untuk mencari tujuan bersama. Bekerja sebagai tim virtual memungkinkan orang-orang yang ada dalam tim untuk berkomunikasi di mana, kapan, dan dengan siapa yang mereka inginkan, tetapi juga memungkinkan banyak orang dan organisasi untuk bekerja tanpa kantor. Dari keempat tipe tim, dapat disimpulkan bahwa tipe tim pada perusahaan Pixar adalah tim pemecah masalah dan tim lintas fungsional. Hal ini disebabkan karena perusahaan Pixar berfungsi memberi evaluasi kinerja untuk perbaikan kualitas perfilman mereka. Sedangkan tim lintas fungsional tampak saat karyawan dari berbagai bidang dan keahlian berkumpul untuk saling bertukar informasi, ide, maupun gagasan yang baru serta melakukan pemecahan masalah ketika proses pembuatan film-film yang akan mereka rilis. Bicara tentang tingkat efektivitas, tim perusahaan Pixar ini memiliki cara dalam membangun efektivitas tim kreatif mereka. Apa saja sih? Oke, yang pertama adalah desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini mencakup tentang otonomi, variasi skill, identitas pekerjaan, serta signifikansi pekerjaan.
Kemudian ada komposisi. Komposisi ini mencakup tentang kemampuan, personalitas, peran dan keragaman, ukuran, fleksibilitas, serta pilihan tim kerja. Lalu ada konteks. Konteks ini mencakup tentang kecukupan sumber daya kepemimpinan, serta evaluasi kinerja dan reward. Dan terakhir adalah proses. Proses ini mencakup tentang tujuan bersama, sasaran spesifik, efikasi tim, konflik, social loving. Oke, yang pertama tentang desain pekerjaan. Nah, keefektifan tim membutuhkan kerjasama dan menempatkan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas penting. Begitu juga dengan tim kreatif Pixar, mereka itu mengutamakan kebebasan dan otonomi, keuntungan pada kegunaan keahlian berbeda dan talenta. Kemampuan untuk menyelesaikan dan mengidentifikasi semua tugas atau produk film yang akan mereka rancang. Sehingga dengan rancangan kerja ini memotivasi diri mereka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Nah, yang kedua adalah komposisi. Kategori ini memasukkan variabel yang terkait bagaimana tim dapat dibentuk menjadi staf. Komposisi tim yang efektif ini terdiri dari kemampuan anggota, personalitas, mengalokasikan peran dan menggalakkan keanekaragaman, ukuran tim kerja, kefleksibelan anggota dan pilihan anggota. Nah, komposisi ini juga pada efektivitas tim Pixar ini tampak pada budaya kreatif yang mereka terapkan di lingkungan pekerjaan, yaitu di mana seluruh anggota tim diberikan kesempatan bebas dalam menampung banyak ide. Sehingga kemampuan anggota akan muncul dengan sendirinya dan personalitas tiap-tiap individu yang memberikan sinergi yang positif otomatis akan mempengaruhi anggota yang lain. Nah, yang ketiga adalah konteks. Ada 3 faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif, yaitu sumber daya memadai, kepemimpinan dan struktur, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar. Nah, pada bagian konteks, Pixar selalu melakukan evaluasi pada setiap tahap-tahap proyek mereka, baik itu dalam pembuatan film maupun setelah proyek pembuatan film itu setelah selesai. Contoh, ketika melakukan perancangan sebuah film, pada setiap tahap pembuatannya, Pixar akan selalu melakukan evaluasi apakah film yang mereka buat telah sesuai dengan konteks kekeluargaan, di mana film tersebut harus mempunyai nilai moral di dalamnya, sehingga nilai moral yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pangsa pasar perfilman mereka. Dan yang terakhir tadi ada proses. Proses ini hal lain yang berkaitan dengan keefektifan tim adalah variabel proses. Pada komponen ini, hal-hal yang terkait adalah tujuan bersama, menegakkan tujuan spesifik, kekuatan tim, tingkat konflik, dan kemalasan sosial. Proses dalam efektivitas kerja tim Pixar ini terlihat pula dari budaya kreatif yang Pixar terapkan, yaitu saling berbagi dan menjaga prinsip kebersamaan. Jelas bahwa tim Pixar ini mempunyai arahan untuk tujuan bersama, momentum, dan komitmen untuk anggota sebagai suatu visi, sehingga dengan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan anggota dalam tim dan mengurangi resiko kemungkinan konflik yang terjadi. Setelah membahas kelompok dan tim, didapatkan kesimpulan perbedaan kelompok dan tim dapat terlihat dari contoh kasus yang kita bahas, yaitu contoh kasus perusahaan Pixar, di mana pada kasus tersebut memperlihatkan kinerja sebuah tim yang menggunakan sasaran kinerja yang kolektif. Di antara anggota tim saling memberikan sinergi yang positif, akuntabilitas yang tampak tidak hanya sebagai individu namun juga saling melengkapi, serta keahlian-keahlian yang dimiliki tiap-tiap anggota dikembangkan dan saling menggantikan.